Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dengan JJ Science. Materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai klasifikasi 5 kingdom. Bagi kalian yang belum menonton, link ada di kolom deskripsi ya. Kingdom selanjutnya yang keempat yaitu Plantae. Plantae atau yang biasa disebut kerajaan tumbuhan. Wah, kebayang banyak banget ya. Kira-kira dari tumbuhan sebanyak itu cara mengelompokkannya bagaimana ya? Oke, kita lihat ciri-ciri terlebih dahulu. Yang pertama, bersifat eukariotik, memiliki membran inti, sama seperti fungi ya. Bersel banyak, multiseluler. Bersifat autotrof, artinya bisa membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Dinding sel terbuat dari selulosa, kalau fungi tadi kitin, kalau tumbuhan selulosa. Selanjutnya, mari kita bahas pengelompokan dari kingdom Plantae ini. Anggota kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan biji. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut, memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun bukan sejati. Dikatakan bukan sejati karena tidak dapat dilihat secara jelas dan tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan belum memiliki berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini adalah berkas pengangkut yang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daunnya. Itu nggak ada xilem sama floem, tapi langsung saja. Dan hasil fotosintesis langsung saja diserap oleh tubuhnya. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin, yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Pengelompokan lumut, ada lumut hati, contohnya Marsanthia sp, lumut tanduk, contohnya Antheros sp, dan lumut daun, contohnya Sphagnum sp. Yang kedua yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan. Memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun telah sejati, artinya sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Terlihat jelas pula. Serta memiliki berkas pembuluh. Nah, di sini sudah punya xilem dan floem yang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, lalu hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhannya lainnya. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus, indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan, sama seperti lumut ya, mengalami metagenesis. Dikelompokkan menjadi paku sejati, contohnya Lycopodium sp, paku kawat, contohnya Selaginella sp, paku ekor kuda, contohnya Equisetum sp. Divisi yang ketiga dari Plantae ini adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dengan ciri-ciri, tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Sama seperti Pteridophyta ya, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembang biakannya. Nah, untuk tanaman Spermatophyta ini, kita menanam itu bisa dari biji ya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 macam, yaitu berbiji terbuka atau istilahnya gymnosperme dan berbiji tertutup angiosperme. Bedanya apa Miss antara gymnos sama angios? Ya, pertama letak bakal biji. Untuk gymnosperme itu tidak dilindungi oleh daun buah, lalu menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang. Tunggang ini dia memiliki akar utama yang menancap. Daunnya berbentuk seperti jarum, kecil dan tebal, atau ada juga yang tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Bakal biji terlindung di dalam daun buah. Nah ini ya, berbiji tertutup. Artinya bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Susunan tulang daun menyirip, menjari atau sejajar.
Alat perkembangbiakannya berupa bunga dan mengalami pembuahan ganda. Contoh gimnosperme yaitu Gnetum gnemon atau melinjo. Kalian bisa lihat bahwa Gnetum gnemon bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Beda halnya dengan contoh yang Angiosperme, misalnya mangga. Mangga termasuk berbiji tertutup. Artinya, bakal biji terlindung di dalam daun buah. Angiosperme dikelompokkan menjadi tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Mono artinya satu, kotil dari kata kotiledon artinya biji. Dan ada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Di berarti dua ya, atau disebut juga dengan dikotiledone. Perbedaan keduanya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Salah satu trik agar kalian mudah mengingatnya, maka kalian cukup ingat jenis tumbuhannya, lalu deskripsikan. Contoh tumbuhan monokotil yaitu jagung, contoh dikotil yaitu mangga. Berarti keping biji jagung 1 buah, sedangkan mangga 2 buah. Jenis perakaran jagung itu serabut, artinya tidak ada akar utamanya, ukuran akar relatif sama. Sedangkan mangga dikotil, akarnya tunggang, artinya ada akar utama yang menancap ke bawah. Monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Kambium menyebabkan batang tumbuh ke samping, terjadinya pertambahan diameter batang. Makanya diameter batang jagung identik segitu-gitu aja, sedangkan diameter batang mangga melebar karena adanya aktivitas kambium. Jumlah mahkota bunga monokotil 3 dan kelipatannya, sedangkan dikotil 4, 5 dan kelipatannya. Keadaan biji setelah berkecambah, monokotil tetap utuh sedangkan dikotil terbelah menjadi 2. Adapun bagian yang paling mudah untuk diamati yaitu pertulangan daunnya. Monokotil melengkung dan sejajar, sedangkan dikotil mengirit dan menjari. Jadi seperti itu ya anak-anak perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia disebut juga kingdom yang besarnya sama seperti plantae. Coba, Miss ingin kalian sebutkan hewan-hewan yang sering ditemui. Ya, ada kupu-kupu, ada misalnya ayam, sapi, burung, ikan, dan lain-lain. Untuk membedakan hewan-hewan tersebut, kita bisa membaginya ke dalam 2 kelompok besar, yaitu vertebrata, hewan bertulang belakang, dan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Atau avertebrata ini bisa disebut juga dengan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Kelompok hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Fisces, ikan-ikanan, amfibia, hewan yang hidup di air dan di darat, contohnya katak, reptil, memiliki sisik dan hidup di darat, contohnya kura-kura, buaya, ular. Lalu ada kelas Aves, burung-burungan atau unggas-unggasan, contohnya burung, ayam itik. Dan Mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu. Jadi kurang tepat ya kalau alasannya Mamalia itu hewan yang menyusui. Bagaimana dengan yang jantan, apakah menyusui? Nah tidak ya. Jadi intinya memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamalia, baik itu digunakan untuk menyusui ataupun tidak. Selanjutnya, avertebrata atau invertebrata. Avertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan ini kebanyakan hidup di laut loh. Hewan invertebrata dikelompokkan ke dalam 6 filum, yaitu yang pertama, filum Porifera atau hewan berpori. Cirinya seluruh tubuh berpori-pori, mirip spons. Hidup di air dengan memakan makanan dari air yang disaring oleh organ tubuhnya. Contohnya bunga karang. Kedua, filum Solenterata, disebut juga hewan berongga. Cirinya berongga, bersel banyak, memiliki tentakel, habitat di laut. Contohnya hidra, ubur-ubur.
Yang ketiga, filum vermes, cacing-cacingan. Terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih yang bentuknya pipih, contohnya Planaria sp. Annelida disebut juga cacing gelang, tubuh bersegmen, contohnya, nah ini cacing tanah ya, cacing yang sering kita gunakan untuk pakan ikan saat memancing. Dan yang ketiga itu adalah Nemathelminthes atau cacing giling, memiliki bentuk tubuh panjang dan gilik. Contohnya cacing kremi, Oxurus vermicularis. Cacing yang menyebabkan kaki gajah yaitu Fuchsia bancrofti. Nah, untuk Nemathelminthes ini, sebagian besar cacingnya bersifat parasit bagi manusia. Selanjutnya, filum Mollusca atau dikenal juga hewan bertubuh lunak. Ada kelas Gastropoda, perut sebagai kaki, contohnya bekicot. Cephalopoda, kaki di kepala, contohnya Octopus vulgaris atau gurita, nama lainnya. Bivalvia, yang artinya tertutup 2 lempengan, contohnya kerang. Selanjutnya Arthropoda, yaitu hewan bersegmen dan berbuku-buku. Dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu insekta, serangga, contohnya kupu-kupu, semut. Yang kedua, krustase, udang-udangan, contohnya kepiting, udang. Lalu Myriapoda, bangsa lipan, contohnya kaki seribu, lipan. Dan Arachnoidea, yaitu laba-laba, kalajengking. Lalu ada filum Avertebrata yang terakhir, yaitu Echinodermata, atau disebut juga hewan berkulit duri, contohnya Ophiura sp, yaitu bintang laut, Diadema sp, bulu babi, Antedon sp, yaitu lili laut. Nah, itu dia pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup dengan sub-kingdom. Jadi, kingdom itu ada 5 ya, ada kingdom Monera yang paling sederhana, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi, terumbu karang termasuk dalam kingdom apa anak-anak? Yes, right, kingdom Animalia dan filum Porifera. Ya, saran Miss kalian terus baca, ulangi lagi sambil dipahami ya. Setiap istilah yang baru yang kalian dengar harus disertai dengan contohnya ya, agar lebih mudah mengingatnya. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.